Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Akbar Maulana dengan NIM A111230121. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum asuransi untuk memenuhi tugas hukum asuransi, dan saya membahas topik tentang urgensi pengelolaan risiko dalam industri perasuransian. Kita mulai dari latar belakangnya. Fungsi dasar dan konsep hukum pengalihan risiko atau yang disebut dengan transfer risk. Berdasarkan perspektif hukum dagang dan hukum asuransi, perusahaan asuransi atau insurer bertindak sebagai penanggung pertama yang memegang fungsi utama sebagai lembaga pengalih risiko. Lalu perusahaan asuransi secara legal menghimpun ketidakpastian risiko finansial hukum dari tertanggung menjadi risiko yang dapat dikelola. Lalu ada rumusan masalah, yaitu bagaimana kerangka hukum asuransi di Indonesia dalam mendukung pengelolaan risiko dan perlindungan kepentingan perusahaan asuransi serta stabilitas industri. Lalu kita sampai di tujuan penelitian. Secara umum, untuk mengetahui dan menganalisis kerangka hukum asuransi sebagai instrumen pengelolaan risiko serta menjaga stabilitas keuangan perusahaan asuransi di Indonesia, yaitu ada penggolongannya secara khusus, yaitu menguraikan pengertian jenis seperti fakultatif dan treaty serta prinsip dasar hukum reasuransi tersebut. Lalu menganalisis regulasi reasuransi berdasarkan undang-undang perasuransian, junto undang-undang P2SK dan peraturan OJK. Lalu menjelaskan peran reasuransi dalam mitigasi risiko dan menjaga stabilitas perusahaan. Lalu ada mengidentifikasi tantangan, sengketa utmost good faith, dan rekomendasi pengembangannya di Indonesia. Lalu kita sampai di kerangka hukum dan regulasi reasuransi. Yang pertama, terdapat aturan utama. Industri reasuransi di Indonesia dikawal oleh payung hukum utama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Lalu, untuk regulasi terkini, aturan ini kemudian diperkuat dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembang dan penguatan sektor keuangan, yaitu dalam Undang-Undang P2SK serta aturan teknis dari Otoritas Jasa Keuangan seperti POJK Nomor 36 Tahun 2024. Lalu untuk kewajiban domestik berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Perasuransian, negara secara tegas mewajibkan perusahaan asuransi untuk mengoptimalkan kuota daya tampung reasuransi di dalam negeri terlebih dahulu sebelum melimpahkannya ke perusahaan asing. Hal ini ditujukan untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan menekan larinya devisa ke luar negeri. Baik, lalu kita sampai di bagian jenis dan mekanisme operasional reasuransi di Indonesia. Yang pertama, terdapat reasuransi fakultatif. Mekanisme pengalihan risiko yang dilakukan secara sukarela, individual, dan kausitis atau per kasus atau per polis tunggal. Pihak reasuransi berhak menolak atau menerima risiko yang ditawarkan setelah melakukan proses analisis atau underwriting. Biasanya digunakan untuk objek bernilai fantastis atau ekstrim seperti mega proyek infrastruktur yang sedang dibangun. Lalu ada reasuransi perjanjian atau yang biasa disebut treaty atau ikatan kontrak formal jangka panjang yang mengalihkan sekelompok portofolio risiko secara otomatis tanpa perlu negosiasi per kasus. Sistem pembagiannya ada yang bersifat proporsional seperti bagi hasil premi dan klaim berdasarkan persentase tetap seperti kuota share dan surplus, serta non proporsional berdasarkan ambang batas nilai uang seperti excess of loss yang sangat efektif menahan risiko bencana alam. Yang terakhir ada prinsip hukum. Seluruh mekanisme ini wajib tunduk pada prinsip itikat baik atau utmost good faith, di mana perusahaan asuransi wajib membuka seluruh fakta material mengenai kondisi
objek yang dijamin secara jujur dan akurat. Lalu kita sampai di peran reasuransi terhadap solvabilitas finansial. Ini berfungsi untuk mencegah gagal bayar dengan perumpamaan seperti perusahaan asuransi memiliki keterbatasan modal atau retensi sendiri jika terjadi klaim berskala yang cukup besar seperti klaim bencana alam yang sangat merusak atau kerusakan proyek besar. Perusahaan asuransi terancam mengalami insolvensi atau gagal bayar. Lalu, untuk menjaga rasio RBC, yaitu reasuransi bertindak sebagai jaring pengaman finansial dengan mengalihkan sebagian risiko cadangan liabilitas utang di neraca keuangan asuransi mengecil. Secara hukum akuntansi, hal ini otomatis mendongkrak nilai risk-based capital atau RBC atau rasio solvabilitas perusahaan asuransi agar tetap berada di atas batas minimal 120% yang diwajibkan oleh OJK. Perusahaan tetap sehat dan hak ganti rugi masyarakat tetap terlindungi. Lalu reasuransi di Indonesia pasti mengalami suatu problematika hukum di lapangan juga, seperti sengketa etikat baik. Masalah klasik yang sering memicu sengketa keperdataan di pengadilan adalah adanya pelanggaran prinsip utmost good faith. Misalnya, dia asuransi menyembunyikan fakta, material, atau kondisi buruk dari objek yang diasuransikan utang demi mendapat premi reasuransi yang murah, sehingga pihak reasuransi menolak membayar klaim saat bencana terjadi. Lalu, ketergantungan asing. Kapasitas pasar reasuransi domestik di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Meskipun ada BUMN seperti Indonesia selaku perusahaan reasuransi nasional, ketergantungan terhadap perusahaan reasuransi asing masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan agar industri keuangan kita lebih mandiri. Lalu telah sampainya kita di bagian kesimpulan, benteng stabilitas keuangan. Reasuransi berfungsi sebagai instrumen hukum penting asuransi bagi perusahaan asuransi yang mengalihkan risiko di luar kapasitas modal perusahaan atau yang disebut cedent. Hal ini terbukti melindungi solvabilitas perusahaan dari ancaman klaim besar. Lalu ada fleksibilitas pengalihan risiko. Penggunaan metode fakultatif dan treaty memberikan fleksibilitas yuridis dalam mengelola risiko. Namun, seluruh kontrak ini mutlak bergantung pada kepatuhan para pihak terhadap prinsip etikat baik tertinggi atau yang biasa disebut utmost good faith. Lalu ada pula tantangan industri. Dalam praktiknya, industri perasuransian nasional masih menghadapi tantangan nyata berupa ketergantungan pada reinsurer asing, kapasitas domestik yang perlu ditingkatkan, lalu serta adanya kasus sengketa akibat pelanggaran etikat baik dalam penanganan klaim. Lalu ada beberapa saran bagi pemerintah dan OJK. Perlu terus memperbarui regulasi agar adaptif terhadap tren teknologi atau yang disebut insurtech, serta risiko baru cyber dan iklim, serta memprioritaskan penguatan kapasitas Indonesia guna menekan ketergantungan pada reinsurer asing. Lalu, bagi pelaku industri seperti asuransi dan reasuransi, wajib meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip etikat baik yang mutlak, mulai dari keterbukaan informasi hingga penanganan klaim, serta lebih aktif mengombinasikan jenis asuransi yang tepat sesuai profil risiko. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya, Nova Akbar Maulana. Bila ditemukannya ada kekurangan, saya memohon maaf sekali lagi. Terima kasih.